La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup, dalam setiap aktivitas kita, sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita memulai perbuatan baik, selalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hal yang kita lakukan, ketika kita melibatkan Allah di dalamnya, maka insya Allah, dan tenang saja, Allah yang akan membereskan segalanya. Kata Allah, kamu pengen sukses hidup di dunia, mendekatlah kepadaku, dekat-dekat denganku, minta apa yang kau inginkan. Namun dengan satu syarat, sholat, bersujud kepadaku, lakukan apa yang aku perintahkan dan jauhi segala laranganku. Hanya itu tak saja. Namun terkadang kita ingin bahagia, tapi kita justru menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kejahatan, ke dalam keburukan, dalam perbuatan yang Allah benci. Kita menghujat habis-habisan, kita mencela mereka yang meniti jalan hijrah di jalannya Allah. Dan terutama ini biasanya perempuan atau wanita ketika melihat entah itu saudaranya, temannya, teman kampusnya, teman sekampungnya, teman sedaerahnya, atau bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, mereka bahkan menghujat atau mencibirnya ketika melihat jilbabnya yang besar, terjuntai panjang. Dengan begitu indah dan anggungnya, mereka akan mencibir seperti ini. Wah, ada yang baru hijrah nih. Wah, ada yang lagi pengen tenar nih. Ada yang pengen pencitraan nih. Yang dia pakai itu sarung ya? Atau yang dia pakai itu tirai yang ada di rumahnya ya? Macam-macam hujatan mereka yang seperti itu. Ketika melihat yang pakai cadar, mereka akan mengatakan, wow, ada ninja, atau apa lagi ya, banyak hal yang akan mereka katakan ketika melihat bagi yang laki-laki, ketika melihat teman-temannya rajin ke masjid, rajin ke kajian ilmu, ke majelis ilmu, mereka akan menyindir, wah, Pak Ustaz sudah ustaz ya. Banyak hal yang manusia itu tidak sadari, hanya mencari-cari kesalahan orang, hanya mencari-cari kekurangan orang lain. Bahkan yang terlihat baik di mata Allah, mereka perlihatkan atau mereka hujat dengan kata-kata yang buruk. Tetapi melihat hal ini, ketika kita mendapati diri kita yang dihujat seperti itu oleh mereka, tidak usah ditanggapi dengan keburukan pula. Karena terkadang ketika kita menganggap bahwa diri kita baik, diri kita lebih hebat daripada mereka yang masih jauh dari Allah, siapa yang sangka kalau besok atau lusa mereka hijrah di jalannya Allah, Allah rubah hati dia, Allah buat hati dia takluk dengan kebaikan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan keajaiban yang Allah berikan dalam hidup mereka. Kan tidak ada yang sangka, tidak ada yang bisa menjamin. Jadi jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada mereka, karena seburuk-buruk mereka lebih buruk diri kita, dan sebaik-baik diri kita lebih baik orang lain. Gemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Pelangi itu indah karena perbedaan, tetapi mereka indah karena mereka bersatu. Sama dengan kita, ketika melihat orang-orang di luar sana masih jauh dari Allah, itu sudah tugas kita untuk merangkul mereka, untuk mengingatkan mereka. Adapun ketika kita tidak mampu untuk mengajak mereka dengan kata-kata, dengan kalimat, ya kita ajak mereka dengan cara akhlak kita, dengan berhikmah, dengan perbuatan kita tetap berbuat baik kepada mereka.
Kalau misalnya kita mau ngajak mereka sholat, ya kita perlihatkan kepada mereka atau sering-sering nanya kabarnya mereka bagaimana, apakah mereka sehat, atau sering-sering bantu mereka. Tapi bagaimana kami mau bantu Kak kalau mereka jahat? Pasti akan ada yang tanya, bagaimana kami mau bantu mereka kalau mereka jahat Kak? Mereka kan juga punya keluarga sendiri, punya teman sendiri, ngapain juga kita bantu mereka? Wah, kalau ada yang beranggapan seperti itu sudah salah loh. Kita ini, siapa sih yang bisa menjamin kita masuk ke surganya Allah? Terkadang lisan kita bisa membawa kita ke surganya Allah dan bisa membawa nerakanya Allah, ke nerakanya Allah. Kalau melihat seperti itu, kita tidak mungkin bisa menjadi baik dan belum bisa dikatakan sempurna iman kita ketika orang-orang terdekat kita atau orang-orang di sekeliling kita tidak mampu kita dakwahi, tidak mampu kita ajak kepada kebaikan dan kebenaran. Kalaupun kita sudah mengajak mereka, lantas mereka menolak mentah-mentah, mereka mengabaikan, setidaknya kita sudah mengajak mereka, setidaknya kita sudah punya itikat baik untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Tetapi kalau kita sama sekali tidak melakukan apa-apa, kita hanya melihat mereka, kita membiarkan mereka tersesat dari jalannya Allah, bagaimana bisa dikatakan kita adalah orang baik? Bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai orang yang soleh dan soleha? Itu artinya kita egois. Rasulullah saja yang dijamin surga, yang tidak punya dosa, tetapi masih mau mengajak kepada orang-orang yang jauh dari Allah dengan caranya, dengan dakwanya. Orang yang tadinya memusuhi beliau, suatu ketika Rasulullah ada Arab Badui yang biasanya menghujat atau mencela Rasulullah, menghina Rasulullah dan tidak mengakui kerasulannya. Suatu hari Arab Badui ini sedang sakit. Kemudian Rasulullah mengetahui itu. Beberapa hari Rasulullah tidak melihatnya sehingga menanyakannya ke beberapa sahabat, dan sahabat mengatakan bahwa Arab Badui tersebut sedang sakit. Rasulullah kemudian datang ke rumahnya, menjenguk ke rumahnya dan membawakan makanan. Karena Arab Badui ini adalah orang buta, Rasulullah menyuapinya dan merawatnya saat sakit itu. Namun ketika Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah tidak lagi pernah ke sana karena Rasul tidak pernah lagi mengunjunginya. Sehingga suatu hari Arab Badui ini bertanya, kemana orang yang setiap hari menyuapiku? Orangnya lembut dan cara menyuapiku itu tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Lantas sahabat yang menggantikan Rasulullah merawat Arab Badui yang sedang sakit mengatakan bahwa beliau sudah meninggalkan kita, beliau sudah tidak ada di dunia, beliau sudah berada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Arab Badui ini tahu bahwa yang selama ini merawatnya, menyuapinya, menjenguknya itu ternyata adalah orang yang selama ini dia hina, orang yang selama ini dia caci maki, dia hujat, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh indah akhlaknya Rasulullah. Sebenarnya para kaum Quraisy ini sayang kepada Rasulullah, hanya saja mereka egois dan hanya saja mereka sombong, tidak mengakui kerasulan Nabi karena mereka tidak mau dikurangi kewibawaannya mereka. Kalaupun mereka percaya dengan akhlaknya Rasulullah yang jujur, terpercaya, dengan sifat-sifat baiknya yang lain, mereka semua mengakui. Mereka mengakui kewibawaannya, kebaikannya, kelembutan hatinya, kesabarannya. Mereka mengakui semuanya. Namun karena hati mereka terlalu keras untuk menerima kebenaran, menerima Islam, maka Allah tutup hati mereka hingga akhir hayat mereka. Jadi kita yang manusia akhir zaman jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun, karena Rasulullah saja yang gelarnya adalah
Al-Amin, gelarnya begitu mulia, lebih mulia daripada makhluk apapun di dunia ini, di semesta ini, lebih mulia dari siapapun. Tetapi beliau begitu lembut. Jadi tetap saling memperbaiki, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau melihat yang buruk, ingatkan dengan cara yang baik, sampaikan kebaikan dengan cara yang bijaksana. Kalaupun kita ingin mengingatkan orang lain, lihat dulu tempatnya, lihat dulu tempatnya, dan pilih ucapan yang paling baik yang bisa kita sampaikan kepada mereka, kepada dia. Jangan sampai kita merasa bahwa tugas kita dalam mengingatkan, lantas kita ingatkan di ruang publik, di depan umum. Boleh saja kita melakukan itu kalau kita memang mau menjatuhkan mentalnya. Kalau kita menganggap diri kita ini baik, diri kita ini lembut, diri kita ini mengubah orang dengan baik ke jalan yang baik, mau menyadarkan dari kekeliruannya, sampaikan dengan baik. Jangan sampai niat kita sudah baik tapi cara kita salah, cara kita kurang tepat, dan merasa dirinya paling hebat, paling baik karena sudah berani mengingatkan di depan umum. Bukan cinta, bukan kasih sayang yang akan kalian terima kalau kalian melakukan seperti itu, tetapi adalah permusuhan, kebencian, dan rasa muak dari orang yang kalian ingatkan seperti itu. Apalagi kalau orang yang kalian ingatkan itu di hatinya memang sudah ada rasa benci sebelumnya, atau sudah ada rasa permusuhan dengan Islam sebelumnya, atau permusuhan dengan dari sifatnya orang yang menyampaikan ini. Jadi hati-hati, terkadang lisan kita sudah dianggap baik, ternyata menyakiti hati orang lain. Hati-hati dengan sakit hati orang lain. Jadi tetap semangat, tetap kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.